Kembali lagi dengan aku Diva Dwi Aningtyas. Kali ini kita membahas tentang peranan pemerintah dalam sistem perekonomian yang merupakan sebuah topik yang digunakan untuk memahami bagaimana negara mengelola ekonomi dan kehidupan sosial kita. Pertama, kita akan bahas tentang negara. Negara yaitu suatu organisasi yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dalam suatu wilayah tertentu. Negara berfungsi untuk mengatur dan menentukan tujuan nasional dengan mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah adalah badan atau kelompok orang yang menjalankan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya di suatu negara. Pemerintah bertanggung jawab memimpin dan mengatur supaya negara bisa berjalan dengan baik dan adil. Dalam ekonomi, ada yang disebut dengan ekonomi publik. Maksud dari ekonomi publik apa ya? Ekonomi publik adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan urusan publik seperti kebijakan subsidi, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu tentang sistem perekonomian sendiri, yang merupakan interaksi individu, kelompok, atau organisasi dalam mengelola suatu industri, yaitu yang mana di dalamnya ada produksi, distribusi akan barang atau jasa untuk mencapai suatu kemakmuran bersama. Contoh sistem perekonomiannya yaitu perekonomian liberal, perekonomian komunis, dan sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi Indonesia, ada dasar hukumnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memegang peranan penting. Menurut pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 mengatur bahwa perekonomian di atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan, di mana cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam sistem ekonomi meliputi menetapkan kerangka hukum yang menjadi dasar perekonomian, memproduksi dan menyediakan fasilitas seperti kredit, jaminan, pinjaman, simpanan, dan asuransi. Kemudian mendistribusikan pendapat antara kelompok satu dengan kelompok lain agar masyarakat lebih merata untuk mendapatkan suatu hasilnya. Terus mengatur perekonomian dengan alat kebijakan seperti subsidi dan pajak. Selanjutnya yaitu membeli komoditas tertentu yang termasuk dihasilkan oleh perusahaan swasta yang contohnya seperti alat persenjataan. Selain itu, pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memastikan kesempatan kerja, harga yang stabil, dan keseimbangan dalam perekonomian makro. Pemerintah juga berfungsi mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendistribusikan hasil ekonomi agar terwujud pemerintah yang adil. Selanjutnya kita masuk kepada peran pemerintah dalam sistem perekonomian. Seperti contoh yang banyak kita lihat, adanya lapangan pekerjaan di bidang usaha seperti makanan atau tekstilnya seperti jilbab, dan makanannya seperti yang ada kita lihat di pinggir-pinggir jalan tersebut. Nah, itu merupakan contoh peranan pemerintah dalam sistem perekonomian Indonesia dalam pengembangan infrastruktur dan kredit UMKM. Pemerintah juga aktif dalam memproduksi fasilitas yang mendukung perekonomian, misalnya lewat program kredit usaha mikro, kecil, dan menengah dengan bunga yang rendah. Hal itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di usaha kecil sebagai bagian dari sektor swasta yang sangat penting dalam sistem perekonomian saat sekarang ini. Pemerintah juga mengatur alokasi sumber daya sektor ini supaya didistribusi ke kesempatan kerja lebih merata untuk mendukung pemerataan perekonomian atau pemerataan pendapatan. Hal itu merupakan contoh yang bisa kita lihat di lingkungan kita, peran pemerintah di bagian infrastruktur dan kreditan. Sekian itu materi sistem politik yang saya paparkan. Terima kasih dan bye-bye, see you.